Dasar, bocah kata aturan. Siapa yang mainin angklung saya? Bocah-bocah itu terkesiap ketika Pade Jayadi membentak mereka yang mendadak dikumpulkan di pondok belakang rumahnya. Bangunan petak berdinding bilik dan beratap rumbia tersebut terlihat usang, jarang dirawat. Semilir angin yang lewat menyapu helai-helai pepohonan yang menari mengikuti irama angin. Mereka saling menatap satu sama lain. Angklung yang mana? Memang di rumah ini pernah ada angklung? Pardi, si bocah 16 tahun yang paling berani di antara 3 temannya, mulai membuka suara. Ia terus-terusan berusaha mengatur degup jantungnya yang terpacu cepat. Yang mana, Pak De? Memang di sini pernah ada angklung? Gak usah pura-pura gak tahu kau, bocah. Di antara kalian pasti ada yang pernah ngintip di ruang bawah tanahku, cecar Pak De Jayadi. Kami enggak Apa yang pernah saya katakan? Hah? Tidak ada yang boleh masuk ke ruang bawah tanah saya. Paham bahasa Indonesia kan kalian? Jawab saya. Siapa yang kemarin mainin angklung di ruangan itu? Empat bocah itu semakin gelisah. Percuma saja mereka berkata jujur, mengatakan kalau mereka tidak pernah melanggar peraturan tersebut. Mereka tahu Pak De Jayadi takkan berhenti menghardik mereka sampai salah satunya mengatakan, "Ya, itu saya." Beberapa detik berlalu dengan keheningan, sampai kemudian semuanya bergidik kaget. "Iya, itu saya, Pak De." Suara Bayu bergetar. Seraya terus menunduk, menatap kakinya yang tengah bersila. Pardi, Anwar, dan Okir tahu kalau Bayu tidak melakukannya. Dia mengatakannya demi mereka, demi teman-temannya, demi tidak berlarutnya ocehan Pak De Jayadi yang memekakkan telinga. Hah, kau ya Bayu, mulai besok kau gak dapat jatah makan lagi. Paham? Pardi terus gelisah melihat Bayu si bocah yang paling penakut merelakan dirinya menghadapi hukuman demi teman-temannya. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk melindungi Bayu, atau mungkin ikut berontak bersama-sama. "Saya juga!" teriak Pardi setelah Pak De Jayadi bersiap melangkah, ingin mengambil rotan. Langkah pria parubaya itu terhenti. Ia memicingkan matanya ke arah Pardi. Saya juga," Okir melirik Pardi. Pardi tersenyum bangga di sebelahnya. "Ya, itu kerjaan kami berempat," tegas Anwar kemudian, membuat wajah Pak De Jayadi memerah macam terjemur terik matahari. Darahnya mulai naik, dan mereka sudah paham apa resikonya. Hampir seluruh permukaan kulit mereka merah dan bengkak. Bahkan beberapa serpihan lidi menancap pada daging tubuh mereka. Entah apa yang membuat pria itu begitu gila hari ini. Seberapa penting arti angklung itu baginya. Empat bocah itu dibiarkan meringis kesakitan di sebuah ruangan tanpa lampu. Masih ada jendela yang tersekat teralis berkarat, tetapi akan segera gelap ketika malam, jika cahaya bulan enggan menyapa ruangan usang itu. Pardi terus menyekat peluh yang tidak berhenti keluar dari sekitar rambut dan lehernya, sembari mencabuti serpihan-serpihan yang menancap pada tubuhnya dengan teliti. Di ujung ruangan,
terlihat Bayu yang tidak bergerak sama sekali. Ia tidur meringkuk ke arah papan-papan triplek yang ditumpuk seperti buku raksasa. Papan-papan itu mempersempit ruangan saja, pikir Pardi. Pardi heran, karena belum sekalipun ia melihat Bayu sibuk mencabuti serpihan lidi di tubuhnya. Apa tidak kesakitan bocah itu? Padahal yang lainnya melakukan hal yang sama seperti Pardi semenjak Pak D. Jayadi mengunci rapat pintu ruangan itu, yaitu membersihkan sisa-sisa lidi yang menancap di tubuh mereka. "Woi, Bay, kau tidur?" tanya Okir, yang sadar Pardi menatap Bayu terus dengan tatapan khawatir. Bayu tidak menjawab. Mungkin beristirahat dengan pulas, pikir mereka. Namun, rasa getir mulai muncul ketika mereka tidak kunjung melihat tubuh Bayu bergerak. Gerakan naik dan turun yang seharusnya dialami saat bernapas. Mereka saling menatap satu sama lain. Kemudian Pardi bangkit dan menghampiri tubuh Bayu yang masih tidur meringkuk, disusul Anwar dan Okir dengan tergesa. "Bayu, Bayu, hei kawan, kau nggak mau bangun? Ayo cabuti serpihan kayu di tubuhmu sebelum mereka masuk lebih dalam." "Bayu." Pardi mengguncang-guncang tubuh Bayu yang tidak merespon. Okir dan Anwar membalikan tubuh Bayu sehingga tubuhnya terlentang. Terlihat wajah lebam dan pucatnya telah tertidur dengan damai, terlelap dalam mimpi panjang yang memberikannya kedamaian abadi. "Kawan, kau belum boleh mati. Kita harus tetap bersama. Ingat, kita bersama-sama denganmu. Sekarang kami ada di sini, di sampingmu. Jangan pergi sendirian." Mata Pardi banjir air mata. Begitu pula dengan Anwar dan Okir. Anwar menyeka pipinya serta matanya dengan punggung tangan yang perih. "Hei, bangunlah." Okir mengangkat kepala Bayu dengan kedua tangannya. Ia menitikkan air mata pada wajah kawannya yang masih tertidur. Setelah itu, mereka berbagi kepedihan bersama. Kemudian, mereka melantunkan doa terakhir untuk kawannya yang telah beristirahat untuk selama-lamanya. Mereka tertidur di samping mayat temannya. Menangis tanpa henti tentu menguras banyak energi, membuat mata dan tubuh mereka kelelahan. Hari sudah gelap, dan seperti perkiraan Pardi, bulan sedang absen malam ini. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Suara deru pepohonan terdengar dari kegelapan yang sepertinya tidak berujung. Suara apa itu? Pardi mencoba menyapu pandang ketika ia menegakkan setengah dari badannya, mencari asal suara angklung yang dibunyikan begitu riuh. Berdasarkan apa yang tadi siang Pak D. Jayadi katakan, seharusnya angklung berada di ruang rahasia beliau di basement. Akan tetapi, suara tersebut terdengar dari luar jendela, berada di tengah kegelapan hutan. "Anwar, Okir, bangun." Pardi mengguncang apapun yang ia pikir tubuh temannya. Ia tidak tahu yang mana tubuh Anwar, Okir, atau Bayu. Kenapa, Par?" Suara Anwar terdengar, disertai pergerakan salah satu tubuh yang Pardi pegang di tangan kirinya. "Anwar, kau dengar itu enggak?"
tukas Pardi pada Anwar yang sudah terbangun. Tiba-tiba suara Okir ikut menyahut dari sebelah kanannya. "Woi, kenapa ini?" "Shh." Mereka hening, menurut pada perintah Pardi. Suara angklung masih terdengar, terasa semakin dekat, lebih dekat daripada sebelumnya. Tanpa disuruh, mereka mendekati jendela yang daun pintunya masih terbuka. Angin malam menerobos masuk ke dalam ruangan hampa tersebut. "Par, itu suara angklung?" Okir bertanya. "Apa mungkin itu Pak Dijayadi ya?" Sekonyong-konyong, Anwar menepuk-nepuk pundak Pardi yang berada di samping kirinya. Ia panik. Kok kayak makin deket suaranya? Tepat setelah Anwar menyelesaikan kalimatnya, keheningan kembali menyambut mereka. Suara angklung itu hilang. Pardi, Anwar, dan Okir menghentikan percakapan. Tidak ada yang berkomentar maupun bertanya. Angin panas tiba-tiba menyeruak masuk ke dalam ruangan, mengganggu indera perasa mereka, membuat rambut-rambut halus pada tubuh mereka meremang. Kegelapan yang pekat membuat 3 bocah itu buta. Kebutaan itu menjadikan mereka tidak sadar bahwa si pemain angklung berdiri tepat di hadapan mereka. Ia menyeringai, menatap bocah-bocah yang tersesat dalam gelap.